Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama, anak-anak ikutin ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam pembacaan hukum Taurat. Hukum Taurat minggu ini yaitu hukum Taurat yang pertama dan artinya. Pasti adik-adik sudah banyak yang hafal ya. Oke, kalau begitu sama-sama kita mengucapkannya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya, kakak bacakan ya, kalian mendengarkan. Kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Taurat dan artinya. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Doa kembali anak-anak. Ikutin. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa pengampunan dosa. Untuk itu kita akan bersama-sama lagi menyanyikan satu lagu pujian semua ciptaan Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Tepuk tangan. Ayo siap. Siapa dapat menghitung? Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Siapa dapat menghitung jumlah ikan di laut? Tak ada, tiada yang tahu. Semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghias bunga berwarna-warni? Tak ada, tiada yang dapat. Siapa dapat membuat burung yang terbang tinggi? Tak ada, tiada yang dapat. Rapnya lagi, semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Alam semesta ini segala isinya. Siapa dapat menghitung jumlah bintang di langit? Tak ada, tiada yang tahu. Tak ada, tiada yang tahu. Tak ada, tiada yang tahu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita kembali berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon keampunan dosa-dosa kita. Ikuti amalnya. Baik. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan membacakan epistel dalam bulan Juni, yaitu tertulis dalam Kejadian 12
ayat 2. Demikian bunyinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sekali lagi kakak bacakan. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian epistel kita minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik masih penuh dengan sukacita, masih penuh dengan semangat. Oke, sekarang adik-adik balik berdiri lagi karena kita mau masuk ke doa pengakuan iman rasuli. Jadi kita nyanyi satu lagu lagi ya. Judul lagunya betapa kita tidak bersyukur dari Kidung Jemaat. Ayo semuanya bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita ulang dari awal lagi ya adik-adik. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Lipat tangannya, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita minggu ini akan dibawakan oleh Amo Pendeta Siaturi. Nah, adik-adik, ada kitabnya, ayo siapkan. Iya, hati dan pikiran adik-adik juga harus dipersiapkan ya, biar firman Tuhan yang akan kita dengar bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi satu lagu lagi. Iya, lagunya berjudul Yesus Kupanggil. Ayo adik-adik, pakai gerakannya ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
Selamat hari Minggu, anak-anak. Selamat hari Minggu, Mang Pendeta. Baik, kita ketemu lagi ya lewat khotbah pada minggu hari ini. Kita sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memperkenankan kami dan mempertemukan kami kembali di kebaktian sekolah minggu walaupun lewat media sosial ini. Mari Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami dikala kami akan menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Mari kita sambut firman Tuhan dari Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan tertulis. Kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hewila, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Sungguh luar biasa penciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan ada 2 cara. Cara yang pertama disebut dengan cara langsung. Cara apa? Langsung. Cara langsung artinya Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada sebelumnya terang, maka terang itu pun diciptakan. Jadilah terang, maka terang pun jadilah. Jadilah cakrawala, maka cakrawala pun jadilah. Jadilah laut, daratan, dan tumbuhan, maka jadilah. Jadilah benda-benda terang, matahari, bulan, dan bintang, maka jadilah. Jadilah ikan dan burung-burung, maka jadilah. Pada hari yang ke-6, jadilah binatang dan manusia. Hanya kepada manusia Tuhan Allah menciptakan tidak langsung. Nah ini, yaitu diciptakan dari bahan yang ada menjadi ada. Karena manusia tadi diciptakan dari apa? Dari debu tanah. Nah, jadi manusia diciptakan dari debu tanah. Dari debu tanahlah manusia itu diciptakan. Segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka Tuhan menghembuskan napas kehidupan kepada manusia yang dibentuknya tadi. Lalu manusia itu hidup. Dan diberinya roh, maka manusia itu mempunyai nyawa dan mempunyai roh, mempunyai akal dan pikiran.
Nah itulah terciptanya manusia. Oke, sekali lagi dulu. Harus diperhatikan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan. Hari pertama tadi adalah terang. Hari kedua, cakrawala. Hari ketiga, laut, daratan, dan tumbuhan. Hari keempat, benda-benda terang. Matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, ikan dan burung-burung. Hari keenam, binatang dan manusia. Nah, terhadap semuanya ini tadi ada 2 cara penciptaan Allah. Penciptaan yang pertama adalah penciptaan langsung. Dari yang tidak ada menjadi ada. Ini sering disebut dengan creatio ex nihilo. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bentuk yang kedua tadi adalah bentuk tidak langsung. Ya, bentuk tidak langsung karena Allah menciptakan manusia dari bahan yang ada menjadi ada. Nah, demikianlah penciptaan bumi dan segala isinya. Sekarang pertanyaan. Nah, hari keberapakah diciptakan laut, daratan, dan tumbuhan? Hari ketiga. Maka kalau ada mangga di samping rumah kita, itu hari keberapa diciptakan? Hari ketiga. Baik. Kalau si bahut, hari apa itu diciptakan? Hari kelima. Ikan dan burung-burung. Nah, hari kelima. Bagus. Saya rasa sudah cukup untuk mengetahui bagaimana penciptaan itu terjadi. Sekarang, setelah semua diciptakan tadi, baik tumbuhan, baik bumi, matahari, terang dan lain sebagainya, pepohonan, ikan, burung-burung, baru terakhir tadi diciptakan manusia. Ini mengingatkan kita bahwa Allah sudah menyediakan kebutuhan manusia itu. Baru manusia itu diciptakan. Nah, itu maksudnya, percayalah, Tuhan telah menyediakan kebutuhan kita juga. Kebutuhanmu sebagai anak kecil sudah Tuhan siapkan. Ya, bahkan pepohonan, buah-buahan diberi tadi pertumbuhan untuk kebutuhan manusia itu. Tapi ada 2 yang perlu diingat untuk bagaimana kita hubungan kita dengan ciptaan Tuhan lainnya, manusia itu dengan ciptaan lainnya. Pertama, harus kita ingat, tanggung jawab kita adalah menguasai, mengolah, memberdayakan, menguasai. Diberi hak kepada kita untuk berkuasa atas segala ciptaan itu. Mempergunakannya untuk kebutuhan kita, memakainya. Bahkan bumi tadi, ada di perut bumi itu, ada di Hewila, ada kandungan emas katanya. Tuhan sudah siapkan itu. Tapi itu bisa kita peroleh kalau kita mengolahnya. Kalau kita rajin belajar. Kalau kita rajin bekerja. Nah ini, oke. Maka kita harus pertama bekerja, belajar, dan mau mengolahnya, mau bersusah payah untuk memperoleh rezeki itu, berkat yang Tuhan telah persiapkan itu. Nah ini, oleh karena itu kita harus bekerja, kita harus giat belajar untuk mengetahui bagaimana mengolah kandungan perut bumi itu, bagaimana mengolah tumbuhan itu menjadi lebih berharga. Misalkan ubi, kalau ubi dijual begitu saja murah, ya bisa-bisa hanya 10.000 sudah 1 keranjang. Nah ini, tapi itu bisa menjadi mahal kalau kita olah menjadi tape, menjadi keripik. Nah ini, kalau ada kemampuan kita membuat lapet, nah ini, maka kita akan bisa menjualnya jangankan 10.000, bahkan ratusan ribu. Nah itulah cara kita mengolah ciptaan Tuhan itu untuk kebutuhan kita.
Maka belajarlah itu dapat kita lakukan kalau kita rajin belajar. Maka anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan harus anak-anak yang rajin belajar, harus anak-anak yang rajin bekerja. Amin. Tetapi ingat, ada tanggung jawab kita tadi. Bukan hanya hak kita yang ada, tapi ada kewajiban kita, yaitu memelihara taman itu. Memelihara ciptaan itu. Kalau Tuhan menciptakan semuanya itu harus kita pelihara. Jangan sembarangan membuang sampah. Ayo. Kalau kita makan makanan di mobil, jangan sembarangan membuang sampah. Ada keluhan dalam minggu ini, di laut banyak masker. Nah ini, karena orang sembarangan membuang maskernya ke laut, akhirnya masker itu menutupi selokan, terjadi banjir di mana-mana. Nah ini, oleh karena itu, bagaimana kita menghanguskan masker itu sebelum terbuang ke laut? Nah ini, memelihara taman itu, menjaga kebersihan, menjaga keberlangsungan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau memelihara ciptaan Tuhan agar berkesinambungan. Bumi ini diwariskan oleh orang tua kita kepada kita, dan kita nanti seterusnya mewariskan kepada anak cucu kita. Demikian untuk seterusnya bumi ini diolah dan dipelihara. Itulah tanggung jawab kita. Itulah juga sekolah minggu yang bermisioner. Mulailah itu dari rumah, jagalah kebersihan, jagalah keindahan lingkungan. Nah ini, bekerja keras, olah, tetapi ingat untuk memelihara. Nah itu, jadi harus diingat untuk memelihara. Kemudian setelah semuanya itu diciptakan Tuhan, maka Tuhan beristirahat. Apa maksudnya beristirahat? Beristirahat di sini pada hari yang ketujuh ia beristirahat dan menguduskan hari yang ketujuh itu menjadi hari yang kudus bagi Tuhan. Nah ini, itulah sebabnya kita bergereja pada hari Minggu. Sekalipun kita tidak dapat langsung datang ke gereja karena pandemi COVID ini, maka gereja yang datang ke rumah kita, pendeta yang datang ke rumah kita, firman yang datang ke rumah kita, itulah yang kita lakukan saat ini. Jadi Tuhan menguduskan hari itu. Hari yang dikuduskan oleh Tuhanlah hari Minggu. Oleh karena itu, setiap hari Minggu kita harus rajin untuk mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya hari Minggu saja, tetapi hari-hari biasanya juga kita akan rajin mendengar firman Tuhan. Tapi khusus untuk hari Minggu, Tuhan sudah tetapkan adalah hari Tuhan. Hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Boleh kita 6 hari bekerja, tetapi hari Minggu itu kita khususkan untuk buat Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Jika demikian yang terjadi, maka kita menjadi anak yang berbahagia nanti, anak yang Tuhan kehendaki sifat kita, dan kita berhak mewarisi isi ciptaan Tuhan itu untuk kebutuhan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik memberikan firman-Mu kepada kami. Engkaulah yang menciptakan bumi dan segala isinya, dan bahkan hidup kami ini. Sungguh Engkau maha baik. Sebelum Tuhan menciptakan kami, Engkau telah menciptakan apa yang perlu dalam kehidupan kami ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami tinggal mengolahnya. Kami tinggal meraihnya dengan bekerja keras dan belajar keras, agar dapat kami pergunakan segala potensi yang ada pada diri kami untuk memenuhi hidup kami. Tetapi Engkau juga mengingatkan kami untuk memelihara ciptaan-Mu itu. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah semua kami menjaga, merawat ciptaan-Mu, agar senantiasa dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan agar lewat tangan kami dan segala perbuatan kami, nama-Mu ditinggikan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kita. Jadi kita dengarkan dulu ya. Silakan mendengarkan. Hanya bagimu Tuhan, semua Tuhan yang layak dipuja. Kami lauk bersorak, tinggikan namamu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumumkan uang persembahan. Uang persembahan adik-adik bisa dikasih ke mama papanya ya, biar mama papa yang kasih ke gereja. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu, Tuhan Yesus baik. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama. Ayo berdiri. Sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu persembahan. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom anak-anakku sekalian. Shalom Mama Pendeta. Terima kasih.